telah terjadi pencurian di warung atau kios Atika Bimbel Brother Rudi di depan rumah saya ini. Adapun kejadiannya diperkirakan antara jam dini hari ya, antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Tadi sepulang saya kembali ke rumah, sepulang dari ada ibadah doa, istri saya melaporkan bahwa ketika dia memeriksa etalase penjualan warung ATK Bimbel Brother Rudi yang ada di depan rumah kita ini, ternyata keadaannya sudah acak-acak, ada yang bongkar, lebih dari setengah atau hampir semua ya. Hampir semua barang-barang jualan saya yang berupa buku, pulpen, stip X atau ATK lah. Berbagai alat tulis raib atau hilang, dirampok atau dirampas oleh belum diketahui pelakunya. Kebetulan kita belum memasang CCTV. Nah, bertepatan di sebelah warung ATK ini saya juga ada usaha mandi bola anak-anak, murah meriah, 1.000 untuk sekali masuk atau sekali main bola untuk anak-anak. Nah, adapun awal berdirinya usaha tambahan saya ini, di samping membuka bimbel, mungkin baru kenal, baru kenal sama saya perkenalkan, saya Rudi. Adapun usaha saya adalah bimbel, guru les, membimbing baik yang privat dan juga kelas reguler SD SMP semua pelajaran, dan juga melayani bimbel untuk SMA dan SMK untuk bahasa Inggris dan bahasa Jepang, baik yang datang di sini dan juga saya ke rumah murid. Nah, memang kebetulan tadi malam sewaktu saya mau mengunci, kebetulan saja kunci etalasenya terjatuh. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika pencuri itu datang, dia sudah menemukan kondisi etalase itu tidak terkunci dengan baik karena terjatuh atau licin. Tadi barusan saja saya tambah kunci etalase lagi untuk mengamankan 2 kunci jadinya, untuk menghindari pengosongan atau perampokan yang lebih berat. Jujur sebagai manusia biasa yang tidak luput dari keterbatasan, saya sempat dari kecewa, saya sempat marah, sempat sedih. Kok teganya ya, masih ada pencuri atau orang jahat yang teganya melihat warung sederhana ini, warung seorang guru, bukan tempat mewah, ya bukan jualan mahal, hanya untuk sekedar membeli susu anak. Diacak-acak kemarin, dikuras, bukunya hampir habis, banyak buku kemarin, tip X habis, pulpen habis ya. Berbagai mainan anak-anak yang saya jual sini hampir habis ya, tinggal sisa-sisa saja. Nah, mungkin bagi orang yang kaya raya tidak seberapa nilainya, saya hitung kira-kira 300 sampai 500 ribu yang nilainya secara materi. Tetapi secara psikologis ini adalah hal yang sangat menyakitkan ya, di mana ini usaha ini saya harapkan tadinya sebagai menyokong apabila bimbel lagi sepi, apabila lagi libur, supaya kita tidak nganggur sebagai guru les ya. Kita buka warung ini, warung ATK ini bisa menjadi hiburan mengisi waktu ya. Maka pada saat ini, mula-mula waktu istri saya melaporkan tadi bahwa ada yang mencuri bang ya, saya sempat emosi, saya sempat ingin sekali marah, ingin mengutuk siapa pencurinya.
Tetapi suatu waktu saya mulai marah, Tuhan menegur saya. Tuhan katakan saya tidak harus mengutuk, saya tidak harus dendam kepada pencurinya, tapi saya berdoa siapapun yang mencurinya tadi malam, kiranya Tuhan menjamah dia, kiranya Tuhan membuat dia bertobat. Itu pesan Tuhan bagi saya tidak perlu mengutuknya atau tidak perlu memintanya dihajar oleh Tuhan, itu urusan Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab untuk menjaga, tidak sehelai rambut pun dari punya anaknya jatuh. Tapi kalau diizinkan ada yang bongkar, dia berurusan dengan Tuhan. Saya tidak perlu dendam dan benci. Yang saya perlu adalah mendoakan pertobatannya, siapapun pencuri itu. Semoga suatu saat kalau dia sadar dan dia mengakui kesalahan kepada saya tidak dendam, saya tidak mengamuk dan tidak akan memukulnya. Tetapi saya lebih berharap dia bertobat. Dimanapun pencuri itu saat ini, semoga dia berurusan dengan Tuhan, dia bisa bertobat. Itu yang Tuhan mau dari dia. Tuhan bisa mengganti kerugian yang saya alami ini dengan cara Tuhan. Dia sanggup mengganti, menolong saya untuk tidak perlu mundur. Saya tidak perlu ragu untuk tetap melanjutkan usaha ini dengan baik, karena usaha ini adalah usaha yang halal, mengerjakan melayani pesanan antar juga. Kalau ada yang meminta, saya akan antar ya. Mandi bola juga murah meriah, hanya 1.000 bagi anak-anak sekitar sini ya. Kecuali nanti kalau ada Tuhan izinkan, saya membuka di tempat lain ya. Tentu keadaannya mungkin kalau dia lebih baik ekonominya, tentu bayarannya mungkin lebih bagus. Tapi sementara masih di lingkungan ini saya bikin murah meriah. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, kiranya itu memberkati lingkungan tempat saya tinggal ini. Tanah Merah harus aman, Tanah Merah harus dalam keadaan aman, safety and security-nya dalam lindungan Tuhan. Jika ada kelompok-kelompok atau pencuri-pencuri berkeliaran, premanisme tidak boleh ada, penjudi tidak boleh ada, narkoba tidak boleh berkembang. Lingkungan saya doakan di dalam nama Tuhan, supaya oleh kasih Tuhan Yesus dia dijamah. Bertobatlah semua pencuri. Itulah doa saya. Tuhan memberkati seluruh linmas atau petugas keamanan di lingkungan, supaya dimampukan menjaga lingkungan ini. Kita tidak mungkin menuntut hanya kepada linmas saja untuk menjaga lingkungan. Kita berharap semua warga berdoa dan juga memperhatikan lingkungan kita. Jangan kita biarkan ada anak-anak yang berkeliaran tanpa pengawasan orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.